Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tentunya semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 Desember 2023 bersama saya Fiorina Jiretno, dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita beralih ke Kabupaten Bulukumba dengan judul Baliho Caleg di Bulukumba yang melanggar belum ditertibkan. Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan keputusan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang penempatan tempat pemasangan APK atau atribut kampanye dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Bulukumba. Dalam keputusan yang ditetapkan pada November 2023 tersebut, Ketua KPU menjelaskan terdapat poin larangan untuk pemasangan APK di wilayah Kabupaten Bulukumba yang meliputi fasilitas milik pemerintah, fasilitas umum di lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. Untuk informasi lebih lengkapnya dari Kabupaten Bulukumba, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Ardi. Selamat malam, rekan Ardi. Ya, Saudara Ardi bisa mendengar suara saya di studio? Ya bisa bisa Kak, bisa. Baik, selamat malam rekan Ardi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kenapa Kak? Ya, bagaimana kabar Anda hari ini dan situasi di Bulukumba saat ini? Bagaimana cuaca? Ya baik, terima kasih untuk saudari Pio. Jadi terlihat di sini di belakang saya masih banyak baliho-baliho yang terpasang. Eh, Lokasinya di sini berada di tepat di depan halaman di pagar eh, Masjid Islamic Center Dato' Tiro Kabupaten Bulukumba, di mana ini adalah satu masjid yang menjadi ikonik juga yang ada di Bulukumba. Namun fatalnya terlihat di belakang saya ada banyak baliho-baliho yang terpasang di depan halaman dan dia tepat berada di pagar atau di masjid Islamic Center Dato' Tiro. Baik, untuk pemasangan baliho atau juga ATK atau atribut kampanye untuk menjelang pemilu 2024 di Kabupaten Bulukumba sendiri, mungkin sudah terdapatkah beberapa pelanggaran istilahnya? Ya, terlihat di sini ada beberapa pelanggaran di mana dalam peraturan KPU bab 8 nomor 70 sampai 72 itu terdapat beberapa poin. Salah satunya itu poin di mana uh, APK atau alat peraga kampanye dilarang ditempel dan dipasang di depan atau di pagar tembok masjid salah satunya. Juga beberapa terdapat dipasang dan dipaku langsung di pohon-pohon yang ada di ruas-ruas jalan di Kota Bulukumba. Baik, rekan Ardi, mungkin terkait situasi gambaran dari pemasangan baliho, apakah khusus untuk calon presiden dan wakil presiden atau juga dari calon legislatif yang ada di Bulukumba? Bagaimana Kak? Ya, rekan Ardi, saya ulang sekali lagi. Apakah gambaran penanda yang sudah terpasang di beberapa bahu jalan, khususnya di Kabupaten Bulukumba, apakah khusus dari calon presiden dan wakil presiden atau mungkin dari foto-foto atau juga baliho dari calon legislatif yang ada di Bulukumba? Ya, ya terima kasih. Jadi alat peraga kampanye yang terpasang dan tertempel yang melanggar itu tidak hanya dari calon legislatif, namun juga berada pada ruas jalan poros Jalan Samratulangi. Saya lihat tadi ada juga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada nomor urut 3. Terlihat tadi sudah terpasang di terlentang di jalur jalan. Untuk Dan itu juga menjadi salah satu pelanggaran pada aturan para peraturan KPU.
Rekan Ardi, mungkin selain di titik di mana Anda sebutkan tadi, titik-titik mana saja yang menjadi beberapa pelanggaran yang terjadi di Bulukumba? Jadi beberapa titik yang ada di Bulukumba itu uh, terkhusus untuk di belakang saya ini di Islamic Center Dato Tiro, di halamannya hampir full, dan di setiap pohon-pohon halaman seputaran Masjid Islamic Center Dato Tiro itu banyak baliho-baliho atau spanduk-spanduk yang terpaku di pohon. Juga berada di pas persimpangan jalan masuk kota Bulukumba, yaitu tepat di depan mall atau jalur 2 Bulukumba sangat dipadati dengan spanduk-spanduk calon legislatif maupun calon capres dan cawapres 2024 mendatang. Baik, berarti untuk total pelanggaran saat ini bisa terhitung kurang lebih berapa banyak, rekan Ardi? Setelah saya konfirmasi dari pihak KPU sendiri tadi, belum ada laporan yang masuk terkait pelanggaran-pelanggaran alat peraga kampanye. Namun jika saya melihat atau sejauh pantauan saya di Kabupaten Bulukumba, khususnya di Kota Bulukumba, ada 3 poin. Yang pertama di depan gedung yang dikelola pemerintah. Salah satunya tadi di gedung PLN, di depan pagar PLN terpasang banyak bendera-bendera partai, juga spanduk-spanduk partai. Yang kedua di depan halaman pemerintah, khususnya di fasilitas umum seperti yang di belakang saya, di depan Masjid Islamic Center Dato Tiro. Dan yang ketiga itu pelanggaran memasang alat peraga kampanye dengan dipaku di pohon. Jadi itu ada 3 yang sangat terlihat jelas di ruas jalan Kota Bulukumba. Ya, kemudian mungkin apakah ada tindak lanjut dari pihak berwenang kepada mereka yang melanggar dalam hal ini pemasangan atribut atau baliho dengan tidak sesuainya di beberapa titik ini? Ya, baik. Setelah saya konfirmasi dari tadi siang sampai sore ini atau maghrib ini, saya belum mendapatkan respon lebih lanjut dari pihak kepala atau kanit Satuan Polisi Pamung Praja terkait pengamanan atau penertiban spanduk-spanduk yang melanggar di ruas jalan Kabupaten Bulukumba. Namun saya mendapatkan konfirmasi yang barusan saya kabari, yaitu dari komisioner KPU bidang bidang teknis alat peraga kampanye itu, bahwasanya nanti akan ditindaklanjuti setelah petugas turun ke lapangan langsung dan melihat beberapa titik-titik yang terlanggar. Oke, untuk tanggal atau kapan waktu akan ditindaklanjuti atau petugas akan turun langsung melihat di lokasi, apakah sudah ada konfirmasi tanggal dan waktunya? Ya, baik, setelah dikonfirmasi belum bisa memastikan waktu pastinya, Kak, karena dalam hal ini petugas dari KPU sendiri baru sementara menyelidiki dan memiliki agenda-agenda padat terkait persiapan penertiban alat peraga kampanye di persiapan kampanye tahun 2024 ini. Baik, rekan Ardi, ini kan juga sering kita jumpai dimanapun bahwa atribut-atribut seperti itu sering terpasang di tiang listrik atau juga lampu isyarat lalu lintas. Lantas kalau di Kabupaten Bulukumba sendiri, apakah hal ini juga terjadi seperti hal serupa? Untuk yang menutupi rambu-rambu lalu lintas sampai saat ini belum ada yang saya temukan, Kak. Tapi dari beberapa referensi atau dari beberapa informan di masyarakat Kabupaten Bulukumba, katanya terdapat beberapa titik yang menutupi ruas-ruas jalan ataupun rambu-rambu lalu lintas yang ada di ruas jalan poros Kota Bulukumba.
Nanti saya akan memastikannya lebih lanjut, Kak. Baik, ya terkait imbauan dari KPU Bulukumba sendiri dalam masa kampanye di Bulukumba mungkin ada penyampaian atau imbauan yang perlu disampaikan kembali kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bulukumba seperti apa, rekan Ardi? Terkait himbauan, saya kira itu sudah jelas telah disampaikan oleh pihak KPU bekerja sama dengan Bawaslu dan beberapa kesempatan atau dari beberapa pertemuan bahwasanya ada beberapa poin aturan-aturan yang bisa dilakukan. Namun ada dua aturan yang belum bisa dilakukan itu yaitu tatap muka secara besar-besaran dan itu perlu melalui perizinan langsung dari pihak KPU. Beserta adapun aturan selanjutnya di mana pihak-pihak ataupun yang caleg yang turun berkampanye itu perlu melakukan atau adanya pengamanan di dalamnya. Terima kasih rekan Ardi atas informasinya yang telah dibagikan untuk Tribuners, dan tentunya kami menunggu informasi terbaru terkait penertiban dari atribut atau baliho yang masih sampai saat ini belum ditertibkan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Selamat kembali beraktivitas rekan Ardi. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan yang telah diliput oleh jurnalis Tribun Timur, dalam hal ini rekan Ardi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Dan terlihat sangat tidak enak untuk pandang. Jika teman-teman merasa juga seperti itu, silakan komen. Ini jalan Simpang 3 Samratulangi Langit depan Mall Bulukumba yang sudah tak terpakai lagi. Begini penampakannya teman-teman. Di sini juga padat ya. Kendaraan lalu lalang, lalu lintas sangat padat. Saya ingin coba ambil gambar lebih dekat teman-teman di posisi yang baik dan strategi. Saya sedang mengarah ke Jalan Samratulangi, poros 2, jalur 2, Kota Bulukumba, dan begini penampakan yang ada di sepanjang badan jalan Jalan Samratulangi. Ini teman-teman. Jadi banyak sekali. Saya kira lampu penerangan yang ada di jalur 2 poros Samratulangi Kota Bulukumba ini teman-teman adalah fasilitas umum ya. Namun di sini terlihat ada alat prakampanye yang terpasang di sini. Mungkin bisa melihat dan bisa lebih jeli memperhatikan mana yang seharusnya dipasang, alat prakampanye yang seharusnya dipasang dan yang mana yang seharusnya tidak. Bila mana itu menjadi satu aturan yang dilanggar, teman-teman atau Tribuners bisa menyampaikan ini langsung ke pihak KPU terkait. Jadi ini ya teman-teman,
sepanjang jalan jalur 2 Jalan Samratulangit Kota Bulukumba, di tiang lampu jalan pasti ada alat peraga kampanye yang terpasang. Saya kira itu sesuatu yang melanggar, sebab penerangan ini adalah suatu fasilitas umum bagi seluruh masyarakat Bulukumba khususnya. Begini ya teman-teman, penampakan spanduk-spanduk atau alat kampanye yang seharusnya melanggar kepentingan umum. Kita masih berada di poros jalur 2 Jalan Samratulangit Kota Bulukumba. Teman-teman, semakin padat kelihatan flyer-flyer yang tertempel atau terpasang di fasilitas umum, khususnya di tiang lampu jalan yang ada di jalur 2 Jalan Samratulangit Kota Bulukumba. Di sini terlihat ada calon legislatif daerah provinsi nomor 4 dari salah satu parpol atau partai politik yang sangat salah satunya memiliki pengaruh besar dan berperan penting. Teman-teman, di sepanjang jalan ini sangat banyak alat kampanye yang seharusnya tidak terpasang di sana, sebab itu adalah fasilitas umum. Tapi ini. Saya kira PLN adalah suatu perusahaan milik negara, namun di depannya ini, di depan pohon itu terpasang banyak bendera salah satu parpol yang saya kira kita ketahui bersama diketahui adalah partai politik yang sudah lama berada di Indonesia. Ini berada di Jalan Lanto, Depok Sewang, Kota Bulukumba. Ini penampakannya teman-teman, dan ini sangat memenuhi badan jalan. Di sebelah kiri dan kanan saya ada banyak bendera-bendera yang teman-teman mungkin tidak asing. Perlu diketahui teman-teman, kemarin saya belum. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 1 Desember 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.